Halo Tribuners, Fitri Karina sebulan belakangan ini fokus mengurusi sang ayah yang kondisi kesehatannya tidak stabil, kadang sehat dan kadang menurun. Bahkan Fitri Karina berbagi pengalaman selama 1 bulan ini mengurusi sang ayah yang sering keluar masuk rumah sakit. Ada pengalaman yang tak menyenangkan selama Fitri Karina menemani sang ayah dirawat di rumah sakit sekitar beberapa minggu lalu, di mana Fitri Karina harus melihat langsung sang ayah yang kondisinya sangat menurun dan nyaris anfal dan bahkan nyaris meninggal dunia. Saat itu menurut penuturan dari Fitri Karina bahwa ayahnya mengalami rasa sakit di bagian dada dan bahkan sudah berpamitan dengan ibunya dari Fitri atau istri dari sang ayah yang menyebut bahwa meminta maaf kalau usianya sudah tidak lama lagi. Fitri Karina saat itu hanya bisa terdiam dan berusaha untuk tidak bersedih agar ibundanya tetap kuat menghadapi pernyataan-pernyataan dari sang ayah. Berikut hasil wawancara bersama Fitri Karina. Beberapa hampir seminggu lebih ke rumah sakit, baru aja pulang, sore malamnya serangan lagi, masuknya ke rumah sakit lagi, ke ICU lagi. Habis itu yang kemarin di rumah sakit udah ke ICU, pindah ke kamar, malamnya serangan lagi, harus ke ICU lagi. Segenting itu dan sepanik itu keluarga. Jadi memang kami baru bisa menemui teman-teman media itu memang setelah dirasa bapak sudah lebih stabil. Tapi ya tetap masih harus penuh perhatian, harus benar-benar dijaga dan harus full standby. Karena tiba-tiba kayak bapak seminggu lalu tiba-tiba muka merah kayak gitu, terus infeksi, ternyata masih ada infeksinya kayak gitu kan, ya Allah, masih itulah. Jadi makanya aku sebagai anak bontot yang memang bapak sama ibu kan tinggal berdekatan sama aku, ya aku yang harus full standby. Rawat jalan, jadi masih minum beberapa obat dan ya cukup melelahkan ya. Bapak kan badannya kan udah seperti dulu lagi secara fisik. Kemarin bapak udah, kayaknya kalau aku mabuk obat ya, karena begitu banyaknya obat yang harus diminum, kok bapak mabuk obat gitu. Akhirnya bapak itu yang lemes gitu kan, padahal kita selama ini kan lihat bapak itu orangnya semangat, selalu menebarkan senyum. Tiba-tiba kemarin itu benar-benar kondisinya udah kurus banget, pandangannya udah kosong kayak gitu kan. Oh ya, ada cerita lagi yang bikin aku tuh kemarin sempat shock, dan memang aku juga sempat kayak cuci, nggak pengen ngapa-ngapain karena aku kemarin yang jadi saksi bapak malam-malam. Jadi waktu di rumah sakit aku jagain, pas lagi waktunya aku jaga, waktu itu aku cuma berdua sama ibu yang jaga. Bapak tiba-tiba dadanya panas, terus habis itu kayak udah mual gitu. Jadi bapak udah pamitan sama ibu, sama aku gitu kan. Ini dan bapak dadanya panas. Maaf ya kalau sudah ada. Kalau bapak duluan gitu. Dan itu tuh lagi aku di situ gitu. Tapi aku langsung tersadar, ini kalau diterusin nggak cepet aku minta tolong sama suster dan dokter ya bakal beneran gitu kan. Dengan kondisi panik yang kayak gitu, aku langsung lari keluar karena dipanggil susternya mungkin lagi karena tengah malam ya, yang nggak banyak yang jaga. Jadi aku langsung lari ke jaganya suster, bapak saya tolongin pak gitu kan. Itu langsung mereka langsung panik gitu, dokter juga diperiksa semua
alhamdulillah masih bisa kembali gitu, masih bisa cepat ditangani lah. Jadi trauma itu karena aku yang sendirian ibaratnya ya, jadi saksi di situ. Adapun ibu, tapi kan ibu juga kondisinya usianya juga sepuh juga. Jadi aku tenangin dua-duanya. Aku tuh tenangin dua-duanya. Apa yang ada di pikiran saat itu? Kan udah bercampur aduk. Ya Allah, mungkin yang terakhir kayak gitu udah. Aduh, tapi aku belum mampu, ya Allah. Aku masih pengen terus bersama orang tuaku kayak gitu. Aduh, kayaknya aku bakal emosional kan kalau cerita, makanya aku harus lihat bapakku sehat dulu. Alhamdulillah. Terus setelah bapak udah ditangani, baru aku bisa lumayan tenang gitu. Tapi kan aku di situ aku harus berusaha tegar. Aku nggak menampakkan rasa sedih dan panik aku, ya aku harus buat, karena kalau enggak ibu tuh juga panik kan. Jadi aku benar-benar harus benar-benar kuat gitu. Aku ya langsung ngabarin keluarga, dan waktu itu Mas Hendra posisi lagi di luar negeri juga. Jadi wah ya panik gitu. Cuma alhamdulillah dokter dan juga suster langsung kesehatan. Akhirnya pagi itu kan itu ya dini hari kalau nggak salah bapak serahkan lagi yang terakhir itu jam 2 pagi, jam 6 udah stabil. Jam 8 tuh baru bisa kita temuin. Ya bapak udah ceritanya udah macem-macem. Udah bapak cerita kalau ada 2 keranda dan sampai segitunya. Terus yang satu itu ada isinya, yang satu nggak ada. Terus habis gitu si keranda yang nggak ada isinya itu di dekatnya bapak, bilang gitu. Terus bapak itu ceritanya ingin nganterin ibaratnya apa ya, kayak pelayat yang mau ikut menguburkan gitu. Ternyata udah ditinggal duluan bapak. Terus kayak kesuk bapak, kayak kebangun. Jadi itu kayak experience-nya